Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Widati Wulansari SPD dari SLB Negeri Lasem Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik terkait program sekolah, yaitu GPS Tingkatkan Budaya Saling Sahaja di SLB Negeri Lasem. GPS ini merupakan singkatan dari Gerakan Penghijauan dan Pengolahan Sampah. Sedangkan Budaya Saling Sahaja merupakan akronim dari Sadar Lingkungan Sehat, Bersih, dan Hijau di SLB Negeri Lasem. Selamat menyaksikan. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022, kurikulum merdeka diterapkan sebagai pedoman penerapan kurikulum baru di sekolah dengan pembelajaran mendalam sebagai pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang transformatif dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta menekankan pada pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan sehingga dapat terwujud 8 dimensi profil lulusan. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana cara pengolahan dan pemanfaatan sampah di SLB Negeri Lasem? 2. Bagaimana cara meningkatkan budaya saling sahaja, sadar lingkungan sehat, bersih, dan hijau di SLB Negeri Lasem? Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan prestasi siswa di SLB Negeri Lasem? Adapun tujuan dari praktik baik ini adalah 1. Mewujudkan budaya saling sahaja, sadar lingkungan sehat, bersih, dan hijau di lingkungan SLB Negeri Lasem. 2. Membangun kolaborasi seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua atau wali murid, dan kolaborasi dengan masyarakat atau stakeholder lainnya dalam pengolahan dan pemanfaatan sampah di lingkungan SLB Negeri Lasem. Ketiga, meningkatkan prestasi siswa dan guru di SLB Negeri Lasem. Manfaat yang diharapkan dari penulisan praktik baik ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Hasil penulisan praktik baik ini diharapkan dapat memperkaya hasanah keilmuan dalam bidang pendidikan khusus, terutama berkaitan dengan pelaksanaan penghijauan dan pengolahan sampah di lingkungan sekolah. 2. Manfaat praktis. Bagi sekolah dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan dalam mewujudkan budaya saling sahaja, sadar lingkungan sehat, bersih, dan hijau di lingkungan SLB Negeri Lasem. Bagi guru dapat membangun kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam pengolahan dan pemanfaatan sampah serta mewujudkan budaya saling sahaja di SLB Negeri Lasem. Manfaat bagi siswa: memberikan pengalaman belajar bagi siswa dalam pengolahan dan pemanfaatan sampah serta mewujudkan budaya saling sahaja di SLB Negeri Lasem. Pada awalnya, SLB Negeri Lasem menempati lahan dengan luas gedung hanya 304 meter persegi dengan 4 ruang kelas yang disekat menjadi 10 ruang dengan ukuran rata-rata 3 x 3 meter persegi sehingga masih jauh dari standar kelayakan. Kemudian pada tahun 2024 mendapatkan bantuan dak fisik berupa bangunan gedung di lahan baru. SLB Negeri Lasem melayani murid berkebutuhan khusus dari SDLB, SMPLB, dan SMALB, terletak di Jalan Pantura kilometer 5, Desa Pasar Banggi, Kabupaten Rembang. Sekolah ini memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dan terdiri dari 35 bangunan dengan 19 guru, 3 tenaga kependidikan, 1 tenaga keamanan, dan 3 tenaga kebersihan. SLB Negeri Lasem memiliki 168 murid.
Tantangan yang kami hadapi yaitu penyesuaian dengan kondisi dan lahan gedung baru. Dengan kondisi geografis SLB Negeri Lasem yang sangat panas, berada di pesisir pantai utara. Gedung sekolah baru saja diresmikan pada bulan Desember tahun 2024 dan mulai difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal Februari 2025. Sehingga masih sangat minim pepohonan, dengan kata lain sangat gersang. Kedua, belum adanya kegiatan pengolahan sampah karena SLB Negeri Lasem baru saja menempati gedung baru, padahal pengolahan sampah harus dilakukan secara kontinu. Aksi. Adapun aksi yang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah kolaborasi dengan pihak luar, masyarakat atau stakeholder untuk mewujudkan budaya saling sahaja. Yang kedua, penghijauan. Kegiatan penghijauan bertujuan untuk membekali murid SLB Negeri Lasem akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan cara memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah dengan penanaman pohon perindang, tanaman buah-buahan, toga, tanaman sayuran bergizi, serta tanaman hias. Yang ketiga, aksi pengolahan sampah, yaitu kegiatan daur ulang atau recycle di SLB Negeri Lasem berkonsentrasi pada pengolahan limbah menjadi ekoenzim, pengurai maggot, dan kompos. Hasil kegiatan. Hal ini terlihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh tim UKS dan guru pada perilaku siswa terhadap kebersihan lingkungan. Berdasarkan grafik, terlihat adanya peningkatan sikap peserta didik yang sadar lingkungan sehat, bersih, dan hijau. Sebelum penerapan GPS, sikap sadar lingkungan sehat, bersih, dan hijau peserta didik di SLB Negeri Lasem 34%. Setelah penerapan GPS, sikap sadar lingkungan sehat, bersih, dan hijau peserta didik di SLB Negeri Lasem menjadi 76%. Berdasarkan hasil, terjadi peningkatan sikap sadar lingkungan sehat, bersih, dan hijau peserta didik di SLB Negeri Lasem sebesar 42%. Berdasarkan GPS yang telah dilaksanakan di SLB Negeri Lasem dalam upaya meningkatkan saling sahaja, mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kesimpulan. Penerapan GPS, gerakan penghijauan dan pengolahan sampah untuk membangun budaya saling sahaja, sadar lingkungan sehat, bersih, dan hijau telah mampu merubah kebiasaan warga sekolah menjadi lebih menyadari pentingnya lingkungan sehat, bersih, dan hijau. Hal ini menjadikan kondisi sekolah lebih kondusif untuk proses belajar mengajar. Dengan lingkungan yang mendukung siswa dalam mengembangkan potensinya, terbukti SLB Negeri Lasem mampu mengantarkan siswa berkebutuhan khusus berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Menurut saya kegiatan ini sangat positif sekali karena bisa mengajarkan anak-anak untuk lebih peduli dengan lingkungan, yaitu dengan menanam banyak sekali tanaman, salah satunya adalah tanaman penghijauan dan tanaman obat. Dan mereka akhirnya juga mengetahui bagaimana cara menggunakan tanaman obat tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu mereka juga lebih menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya dan mengelola sampah organik bisa menjadi barang yang bermanfaat, lebih bermanfaat. Untuk kegiatan yang kemarin itu tentang penanaman, artinya sangat bermanfaat untuk anak-anak di sini. Jadi mereka tahu dan mereka terlibat untuk bagaimana berkontribusi dengan lingkungan. Senang nggak dengan kegiatan ini? Senang Bu, karena aku bisa menanam tanaman obat dan bisa membuat pupuk dari sampah. Demikianlah paparan dari saya. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi dan membawa manfaat untuk peningkatan layanan mutu pendidikan dalam upaya mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senubila Sakti.